Sebenarnya kalau dalam hal penentuan wanita mem itu awal-awalnya itu saya pribadi tidak begitu tidak begitu respect. Jadi pengetahuan tentang di antara pembantu wanita mem yang membantu sangat vital itu di antara tiga-tiganya yaitu pemuda wanita mem, Al Mansur dan Haras Al Haris itu memang kita pernah membaca dan pernah kita dengar. Bahkan sejak saya merapat di Gaza itu Mas Are pernah pernah bikin video tentang bahwa Kang Dik itu Al Haras Haris. Saya nggak begitu memperhatikan dan nggak begitu respect, nggak begitu peduli gitu. Kemudian Mas Indra Noverian pun pernah membuat statement bahwasanya Kang Diki itu Al Mansur. Sama saya nggak begitu memperhatikan juga. Artinya bukan saya itu yang getol mencari ketepan Kang Diki, tidak. Pada suatu ketika saya melihat postingan Muhammad Saifuddin yang dari itu kalau nggak salah dari Depok. Saya sempat baca-baca di situ ada artikel Kang Diki umur umat tentang kemunculan Imam Mahdi yang bahwasanya di situ kemunculan pertama itu umur 35 sampai 40 tahun, kemunculan kedua itu 51-52 tahun yaitu tepat di Islam. Kemudian kemunculan tiga itu pada umur 60 tahun. Itu insya Allah pada perang Dajjal. Nah, pada saat kemunculan yang 6 tahun di situ saya perhatiin Kang Di itu menulis dari asar Muhammad bin Al-Hanafi. Di situ saya perhatiin dan saya baca bahwasanya jarak antara keluarnya panji hitam dan di antara manusia lelaki yaitu lelaki panji tamim dan kelompoknya menyerahkan kekuasaan itu pada Imam Mahdi itu jaraknya antar 72 bulan. Kemudian saya perhatiin ini mana dari asar tersebut kekuasaan dan 72 artinya ini 6 tahun, masa 6 tahun yang saya ambil patokan artinya ini berarti pada saat Islah kok jaraknya jauh banget ini. Ini kejadian apa belum kejadian? Segitu juga kepikiran saya, kejadian apa belum kejadian. Nah, itu mundur. Tinggal waktu 6 tahun itu dari kalau kita udah percaya kepada Muhammad Qasim itu dari bahwasannya beliau akan dibayar tahun 2028. Artinya kita mundur, artinya ada kejadian tahun 2001, 2002. Pasti ada kejadian dari penyerahan ini. Nah, pada saat saya sudah bisa menyimpulkan, bisa mengambil kesimpulan seperti kayak gitu, pada tahun itu pasti ada kejadian. Pas saya lagi ngobrol sama Kang Diki, saya pertanyakan, Kang Diki, apa yang pernah Kang Diki lakukan pada tahun itu? Uh, Beliau menjawab bahasanya, nggak ada apa-apa. Artinya kita pada saat bertanya begitu, kita bukan bukan kok kita uh, ingin menggali sebenarnya, tapi cuman ingin mencari data doang. Kemudian Kang Diki mencoba mencari jejak digital pada tahun itu. Kemudian cari-cari, baru dia oh iya ada ini. Bahwasanya beliau itu memang pada tahun itu pernah beliau mengumpulkan tanda tangan. Seluruh helper dikumpulkan, jadi ada 5 lembar tanda tangan masing-masing yang jumlahnya mungkin hampir mencapai 100. Itu kita dalam bahasa Inggris, kemudian diserahkan Muhammad Qasim. Dan itu ada dokumennya. Dokumen penyerahannya ada, dokumen dari helper ada. Nah, ini yang saya masukkan dari asar ini. Berarti otomatis wah, Kang Diki ini pelaku hadis yang Nabi beliau katakan seperti ini. Nah, setelah seperti gitu saya mantap bahwa beliau itu sebenarnya sebenarnya juga pelaku asar. Karena apa? Karena pada prinsipnya kalau kalau pelaku asar otomatis dia ada interaksi ya sama Imam Mahdi itu sendiri. Nah, kemudian siapa yang paling aktif berinteraksi kepada Imam Mahdi?
di tahun-tahun itu. Kemudian ada prosesi yang juga sekaligus menjalankan prosesi seperti kayak gitu. Kemudian saya selidiki bahwasanya di antara itu kan ada Uwais, ada Kang Diki dan yang lain teman-temannya. Tapi di antara semua itu yang punya kemampuan kemudian dia juga menjalankan apa yang seperti yang dalam hadis itu tanyanya Kang Diki masuk gitu. Asar itu masuk. Walaupun pada prinsipnya itu cuma simbolik. Nah, saya memaknai kekuasaan sendiri pada prinsipnya bukan bukan kok langsung seperti oh itu tentara, kekuatan kepemiliteran, namanya bukan seperti kayak gitu. Sebuah organisasi yang anggotanya diserahkan untuk memenuhi untuk menyelesaikan suatu cita-cita ataupun tujuan itu pun bagian dari kekuasaan. Kekuasaan diserahkan walaupun itu cuma simbolik. Nah, kemudian saya gali dari hadis-hadis yang lain. Saya coba cari bagaimana uh, pemuda Bani Tamim ini perannya dalam Imam Mahdi. Dalam satu hadis bahwasanya apabila ketika Nabi Muhammad duduk memegang pundak Ali, Muhammad mengatakan akan keluar dari sulbi pemuda ini anak keturunan Ali, pemimpin di akhir zaman yaitu Al-Mahdi. Jika kalian melihatnya, mendengarnya, menemukannya, maka wajib mencari pemuda Bani Tamim. Saya memanai dari hadis ini, sepertinya setelah kita menemukan Imam Mahdi, kok rasanya kita disuruh benar-benar fokus pada pemuda Bani Tamim. Nah, kemudian saya rujuk kepada Mubasyiroh yang bahasanya di situ ada Mubasyiroh tentang cahaya biru. Cahaya biru itu waktu waktu Kang Diki dalam video itu juga waktu waktu masih tabayun di sana diceritakan bahwasanya Muhammad Qasim Allah memberikan cahaya biru itu kepada Muhammad Qasim, kemudian Muhammad Qasim dikaitkan kepada Kang Diki. Kang Diki disampaikan kepada seluruh helper secara merata. Nah, ini memanai pemuda Bani Tamim seperti kayak gitu. Jadi ketika kita melihat Imam Mahdi, ternyata Kang Diki sendiri yang berperan sebagai pemuda Bani Tamim itu di situ punya tugas untuk menyebar secara merata dari mubasyiroh yang diberikan dari Allah yang berupa cahaya biru. Mana dari kalau kita rujuk kepada mubasyiroh. Nah, kemudian kalau kita rujuk lagi kepada mubasyiroh yaitu bahwasanya akhir zaman itu akan muncul orang-orang yang bermimpi. Di antara orang yang bermimpi seperti peran Imam Mahdi itu pasti dimimpikan ke seluruh dunia. Bahkan orang di mana penjuru memimpikan Muhammad Qasim. Nah, kemudian kita kembalikan kepada sosok pemuda Bani Tamim. Pasti pemuda Bani Tamim itu juga dimimpikan. Lah lingkupnya di mana? Kalau ngambil literatur Bani Tamim itu sendiri itu kita rujuk dari istri Nabi Ibrahim Siti Kontura bahwasanya beliau itu kemudian menebar anak-anaknya itu ke wilayah Melayu. Nah, itu yang disebut Bani Tamim. Wilayah Melayu termasuk Indonesia, Bangladesh, Malaysia. Nah, kebetulan dari Mubasyiroh Muhammad Qasim pun sangat-sangat jelas bahwasanya yang menjadi pendukung besar Imam Mahdi itu dari Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Itu semua hampir orang-orang Melayu semuanya. Makanya rujukan Bani Tamim itu dari Siti Kontura itu jelas. Nah, kemudian pemudanya Bani Tamim itu dari mana? Nggak tahu itu. Kalau dari sisilah Nabi Ibrahim, kemudian itu Bani Tamim ber, ber, bersi, ber, 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 artinya perkawinan ini terjadi perkawinan dengan zuriat Nabi Muhammad. Maka itu lahir antara gen-gen baik dari Nabi Ibrahim dan gen baik dari Nabi Muhammad. Kemudian turunlah pemuda Bani Tamim.
apalagi kalau kita rujuk kepada literatur dari ramalan-ramalan yang katanya ada Joyoboyo, Nostradamus, itu kalau dari Nostradamus kita ketemukan nanti itu dalam akhir zaman akan muncul the man of the from the man from the east, itu yang dikatakan dari Nostradamus. Dari ramalan itu sangat sangat malah lebih, kemunculannya itu lebih menggetarkan dunia kalau dalam ramalan-ramalan. Kemudian kalau dari Jayabaya versi Jawa itu muncul Satrio Piningit. Pada pemahaman antara Satrio Piningit, The Man from the East itu, dan juga Pemuda Bani Tamim, ini pada prinsipnya tiga nama tapi satu sosok, yaitu Pemuda Bani Tamim itu yang. Nah, Nostradamus sendiri pada prinsipnya bukan peramal, tapi mengambil saduran daripada riwayat-riwayat Nabi, hadis-hadis Nabi. Makanya dalam pemahaman Pemuda Bani Tamim itu ditakwilkan oleh Nostradamus itu yaitu the man from the east. Ini dari kesimpulan yang saya peroleh bahwasanya dari sosok seorang pemuda Tamim pasti juga diimpikan oleh di wilayah Melayu. Nah, ternyata dari Kang Diki sendiri seorang sosok kok banyak yang memimpikan, enggak seluruh Indonesia, dan juga dari Malaysia. Yang pernah saya terima dari mimpi itu, seorang Malaysia itu bermimpi bahwasanya bertemu bersama Rasulullah, di antara kanannya ada Kang Diki, di kirinya beliau orang Malaysia. Kemudian orang Malaysia itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang akan membimbingku seterusnya? Nah, kemudian Rasulullah berkata bahwa yang lagi bersamamu ini yang akan membimbingmu. Nah, itu di antara satu. Kemudian ada mimpi juga, eh, saya agak lupa dari mana itu. Kemudian Kang Diki dalam organisasinya suruh me membuat bendera hitam, suruh menancapkan bendera hitam. Nah, itu bisa pemahaman juga wanita bahwa wanita itu panji-panji hitam, membawa pembawa panji hitam. Maka kemudian direalisasikan Kang Diki dengan membuat bendera hitam di Bukit Lebah. Nah, selain itu kemudian ada juga mimpi helper yang bahwasanya Kang Diki itu disuruh memakai pakaian Melayu. Nah, ini yang belum diwujudkan.